Baik, kembali ke surah Al-Baqarah. Ayatnya adalah sekarang ayat yang ke-73. Pak Haji Tatang lagi. Tahunnya, lalu kami berfirman, Idribu, kalian pukullah mayat itu biba'diha, dengan bagian dari sapi itu. Stop. Nah, disinilah ruang tafsir. Sebagian itu apa? Ada yang mengatakan buntutnya, ada yang mengatakan bagian sapi ininya. Itu nggak usah yang namanya tafsir. Itu nggak. Nah, tafsir yang model seperti ini itu tidak berkaitan dengan masalah hukum, sah-sah aja. Nggak perlu kita menggali dengan sedetail-detailnya. Gitu. Kecuali kalau permasalahan hukum mengenai masalah ibadah baru harus jelas. Nah, tafsir dengan dikumpulkan sebagian itu, sebagian sapi apanya, apakah kakinya, apakah nggak perlu, itu nggak penting. Gitu. Nah, nggak penting. Lanjut. Kadzalika, demikianlah yuhyillahu, Allah menghidupkan al-mauta, orang yang telah mati, wa yurikum, dan Allah memperhatikan kepada kalian ayat, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, da'allakum, agar kalian ta'qilun, kalian menggunakan akal berpikir. Baik, stop. Jadi di situ ada kata wayurikum, dan Allah memperlihatkan kepada kalian dengan mata kepala nih Mas Toto. Kemudian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. Kita harus pahami ketika kita menjumpai ayat yang isinya ayatu, itu adalah kemampuan Allah yang tidak bisa disaingi oleh makhluk. Saya ulangi. Kalau Allah di dalam Al-Quran menyampaikan ayatihi, itu berarti kemampuan Allah yang tidak bisa disaingi oleh makhluknya. Menghidupkan orang mati selain Allah bisa maka itu diungkapkan dengan ayat. Jadi kalau ayat-ayat biasanya kalau pernikahan wa min ayatihi, ya kan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bukan tanda kecil ya, tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga menggunakan tanda-tanda kebesaran artinya manusia itu nggak mampu untuk melakukan. Tujuannya adalah taktilu, kalian menggunakan akal, yakni menyimpulkan, mencari kebenaran. Akal itu dari akar kata mengikat. Apa Mas Soto? Taktilun itu mengikat. Maksudnya mengikat diri, diikat nih kayak gini nih, diikat jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang mencelakakan. Gitu. Jadi orang kalau menggunakan akalnya itu akan mampu mengendalikan diri, tidak terjerumus kepada hal-hal yang mencelakakan dirinya, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Itu akal itu adalah sarana untuk mendapatkan kebenaran. Contoh yang menggunakan kata, mau apa dulu nih, ayatihi atau takilun? Ayo, ini kita pelajari perkataan ayatihi atau takilun dulu. Ayatihi ya, silakan dibuka surah Ar-Rum, surah yang ke-30, halaman yang ke-406, ayat yang ke-20 dan beberapa ayat berikutnya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, sampai akhir ayat. Lanjut ayat yang ke-21, awalnya juga wa min ayatihi. Ayat berikutnya wa min ayatihi. Ayat ke-23 wa min ayatihi. Ayat yang ke-24 wa min ayatihi. Sampai ayat yang ke-25 wa min ayatihi. Sekarang baca terjemahnya Pak Haji Tatang, terjemah bebas nomor. Dan yang tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Tuh, itu bisa disaingi oleh manusia apa Mas Toto? Enggak, itu tanda kebesaran, berarti tidak bisa disaingi oleh manusia. Lanjut. Dan yang tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang sungguh. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ini ayat pernikahan, ayat apa? Ayat pernikahan. Kalau mau ijab kabul itu biasanya dibaca di Mas Toto, ya kan? Jadi sehebat apapun kamu cita-citanya ingin jadi profesor atau ingin menikah? Cita-cita mau jadi pengantin. Lebih tinggi mana, profesor atau menikah? Masa kamu mau jadi profesor tapi nggak nikah? Mau enggak?
yang benar. Ekonominya lagi. Oh, masalah ekonomi itu urusan lain. Ekonomi itu apa namanya, tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pintu rezeki itu diantaranya adalah menikah, ya kan?